بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yang berkaitan tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam bab yang kedua yang akan berbicara secara singkat tentang biografi atau sejarah hidup dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ولد في بلدة العيينة في نجد سنة 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang bernama Al-Uyainah yang terletak di Najd. Najd itu adalah sebuah wilayah yang luas ya, yang ada di negeri Hijaz. Hijaz adalah nama dari Saudi Arabia. Jadi beliau lahir di sebuah kota yang bernama Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Hafizal Qur'an qabla bulughihi al-ashirah. Beliau telah menghafalkan Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka rata-rata telah selesai menghafalkan Al-Quran di usia mereka yang masih dini, usia mereka yang masih kecil. Ada yang menghafalkan Al-Quran di umur 7 tahun, ada yang umur 8 tahun, 9 tahun ya. Intinya mereka rata-rata selesai menghafalkan Al-Quran di usia mereka yang masih dini. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum berusia 10 tahun, beliau telah selesai menghafalkan Al-Quran. Wa ta'allama ala walidihi al-fiqha al-hambali. Beliau mempelajari fikih madhab Hambali langsung kepada bapak beliau sendiri, yang bernama Syekh Abdul Wahhab. Ya. Karena memang bapak beliau merupakan seorang ulama yang terkemuka di kota Uyainah saat itu. Bahkan bapak beliau adalah qadhi, hakim yang ada di kota Uyainah. Makanya beliau langsung mempelajari fikih madhab Hambali kepada bapak beliau. Wa qara'a al-hadits wa at-tafsir ala syuyukh min mukhtalifil bilad. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir kepada beberapa masyayikh di berbagai kota. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terutama masyayikh-masyayikh yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dan beliau menimba ilmu dari para ulama yang ada di kota-kota tersebut. Wa fahima at-tauhid min al-kitab wa sunnah.
beliau mempelajari tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Wara'ahu ma ra'a fi baladihi Najdin wal bilad allati zaraha min asy-syirki wal khurafat wal bid'ah wa taqdisil qubur allati tatanafa ma'al Islam as-sahih. Ketika beliau melihat kesyirikan, khurafat, kebidaahan, begitu pula pengkultusan terhadap kuburan-kuburan, ketika beliau melihat semua itu dilakukan di Najd, begitu pula dilakukan di kota-kota yang beliau datangi, maka itu sangat mengganggu hati beliau. Ya, beliau terganggu melihat kesyirikan, kebidaahan, khurafat, pengkultusan terhadap kuburan. Itu sangat-sangat mengganggu hati beliau. Dan memang seorang mukmin yang sejati, ya, ketika ia melihat ada kemaksiatan dilakukan, maka hatinya merasa cemburu, ya. Hatinya tidak tenang. Ia terganggu dengan semua itu. Apalagi kemaksiatan yang dilakukan itu adalah kemaksiatan terbesar, yaitu kesyirikan. Seorang mukmin harus memiliki sifat seperti itu, yaitu sifat tidak tenang, tidak nyaman, sifat merasa terganggu ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Nah, itu yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau terganggu melihat kesyirikan, kebidaahan, khurafat, ya, orang berdoa kepada kuburan dan seterusnya yang beliau saksikan di Najd ataupun di kota-kota yang beliau datangi. Itu mengganggu beliau. Faqad sami'a an-nisaa fi baladihi yatawassalna ila fahlin nakhli. Bahkan beliau sering mendengar sebagian para wanita mereka mendatangi sebuah pohon kurma yang jantan. Ya, karena pohon kurma itu ada jantan, ada betina. Ia sering mendengar sebagian wanita mendatangi pohon kurma yang jantan. Wa yaqulna, lalu mereka berkata kepada pohon kurma yang jantan tersebut, ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul. Wahai pohon kurma jantan, berikanlah saya suami, ya, sebelum datangnya tahun depan. Jadi subhanallah, mereka minta jodoh, ya, kepada pohon kurma jantan. Ini kesyirikan yang luar biasa. Kesyirikan yang luar biasa. Wara'a fil Hijaz min taqdisi qubur as-sahabah wa ahli al-bait war rasul ma la yasugu illa lillah. Begitu pula ia melihat di Hijaz. Hijaz adalah nama dari Arab Saudi, ya, namanya dahulu disebut dengan Hijaz. Ia melihat di tanah Hijaz, di negeri Hijaz, bagaimana orang mengkultuskan kuburan-kuburan para sahabat. Begitu pula kuburan-kuburan Ahlul Bait, dan termasuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berbuat gulu kepada kuburan-kuburan tersebut. Faqad sami'a fil madinati istighathatin bir rasul wa du'aahu min dunillah. Bahkan beliau, ya, mendengar di kota Madinah banyak orang yang beristighatsah, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yukhaliful Qur'ana wa kalam ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Yunus, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Seandainya engkau melakukan perbuatan seperti itu, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ay al-musyrikin, maksudnya adalah termasuk orang-orang yang musyrik, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau juga telah berpesan kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, Nabi SAW berpesan kepadanya, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau ingin meminta, berdoa, minta dan berdoa kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi subhanallah, banyak sekali kesyirikan yang dilihat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau. Baik kesyirikan tersebut terjadi di Najd, ya, wilayah tempat beliau lahir, ataupun di kota-kota yang beliau datangi, ya, ketika menuntut ilmu. Dan itu mengganggu beliau, karena semua itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama asy-syaikh yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a'illahi wahdah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau pun mulai mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak orang hanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, mengajak orang untuk menyerahkan semua ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beliau memulai dakwah setelah meninggalnya bapak beliau, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Maka setelah meninggalnya bapak beliau, beliau pun mulai berdakwah, mengajak orang kepada dakwah tauhid. Li'annahu huwal qadiru wal khaliqu. Kenapa beliau mengajak orang hanya meminta, berdoa, beribadah kepada Allah semata? Karena hanya Allah lah yang maha kuasa mengabulkan permintaan hamba-hambanya, dan juga hanya Allah lah yang maha kuasa menciptakan makhluk-makhluknya. Wa ghairuhu ajizun an daf'id dar an nafsihi wa ghairihi. Sedangkan selain Allah dari kalangan makhluk, mereka lemah, mereka tidak mampu memberikan manfaat, ya. Bahkan untuk diri mereka sendiri mereka tidak mampu memberikan manfaat. Begitu pula mereka tidak mampu menolak mudarat dari diri mereka sendiri, apalagi dari orang lain. Wa anna mahabbatas salihin takunu bittiba'ihim. Beliau juga menjelaskan kepada manusia saat itu bahwasanya membuktikan kecintaan kita kepada orang saleh adalah dengan cara mengikuti nasihat dan ajaran orang-orang saleh tersebut. Itu cara kita membuktikan cinta kita kepada orang saleh, dengan mengikuti nasihat mereka, petuah-petuah mereka, ajaran-ajaran mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu cara membuktikan cinta kita kepada mereka, orang-orang saleh tersebut. La bittikhadhihim wasa'ita bainahum wa bainallah wa du'aihim min dunillah. Bukan justru dengan cara menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara antara kita dengan Allah, yang kita berdoa kepada mereka, yang kita meminta kepada mereka. Bukan itu cara membuktikan cinta kita kepada orang soleh. Nah, itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wuquful mubtilina diddahu. Sekarang kita ingin melihat bagaimana respon dan reaksi para penyebar kebatilan. Bagaimana respon dan reaksi orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Waqafa al-mubtadi'una didda da'wati at-tauhid allati tabannaha asy-syekh. Ahlul bid'ah, mereka berdiri memasang badan untuk menghalang-halangi, ya, dakwah tauhid yang dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, kenapa dikatakan melanjutkan? Ya, karena dakwah tauhid itu sebenarnya sudah diserukan oleh para rasul. Ya, dakwah tauhid merupakan dakwah para rasul sejak zaman dahulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanya melanjutkan saja. Jadi ahlul bid'ah mereka memasang badan untuk menghalang-halangi dan menghambat, ya, pergerakan dakwah tauhid yang dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wala gharabata, dan itu tidak mengherankan.
faqad waqafa a'da'ut tauhidi fi zamanir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para penentang tauhid, mereka sudah mulai menghalang-halangi dakwah tauhid sejak zamannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bahkan sejak zaman para rasul terdahulu. Dakwah tauhid ini akan selalu ada yang memusuhinya, yang akan menghalang-halanginya, menghambatnya. Jadi tidak mengherankan. Wa qalu mustagribin, dahulu para penentang tauhid dari kalangan orang jahiliyah, mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang Allah ceritakan dalam firman-Nya dalam surah Shad, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka, orang-orang jahiliyah mengatakan, apakah dia, yaitu Muhammad ini, ingin menyuruh kita untuk menyembah satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya itu adalah ajaran yang sangat mengherankan. Jadi adanya orang-orang yang menentang dakwah tauhid ini bukanlah perkara baru. Ya, para rasul, para nabi, mereka sudah ditentang. Begitu pula dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa bada'a a'da'u syekhi yuharibunahu. Para musuh, para penentang dakwah tauhid, mereka mulai memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa yushi'una anhu al-akadzib. Bahkan mereka menyebarkan berita-berita dusta, tuduhan-tuduhan palsu tentang beliau. Wa yata'amaruna ala qatlihi wal khalasi min da'watihi. Bahkan mereka sering berencana untuk membunuh beliau, supaya dakwah beliau berhenti. Walakin Allah hafizahu, akan tetapi Allah menjaga beliau. Siapa saja yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Itu janji Nabi alaihi salatu wasalam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu, membelamu. Ya, bagaimana cara menjaga Allah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menjaga Allah adalah dengan cara menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ajaran-ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran agama serta syariat Allah yang paling besar adalah tauhid, akidah. Ya. Karenanya siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkali-kali musuh ingin membunuh beliau, tetapi Allah jaga. Wa hayya'a lahu man yusa'iduhu hatta intasharat da'watut tauhid fil Hijaz wal bilad al-islamiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Dan yang mendukung dakwah beliau saat itu adalah khalifah. Ya. Pemimpin yang memimpin negeri Hijaz. Dialah yang mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga dakwah tauhid pun menyebar baik di negeri Hijaz ataupun di negeri-negeri Islam lainnya. Wa ma zala ba'dun nasi ila yaumina hadha yushi'una al-akadzib. Ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab ini, mengatakan, dan sampai hari ini, sampai detik ini, masih ada sebagian orang yang menyebarkan berita-berita palsu, tuduhan-tuduhan dusta tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai dengan detik ini. Yaquluna innahu ibtada'a madhhaban khamisa. Di antara tuduhan dusta mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang membawa mazhab baru, selain dari mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain dari mazhab yang 4 ini, Muhammad bin Abdul Wahhab datang membawa mazhab baru, mazhab yang kelima. Ma'a anna madhhabahu Hambaliyun, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mazhab beliau adalah mazhab Hambali. Ya. Beliau condong kepada mazhab Hambali, dan itu bisa terlihat dari kitab-kitab fikih yang beliau tulis. Ya, salah satunya adalah kitab Adabul Masyi ila Shalah, sebuah kitab fikih yang ringkas
Kalau kita membacanya, kita akan melihat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat condong kepada mazhab Hambali. Beliau tidak datang membawa mazhab baru. Dan juga sebagaimana yang telah kita sampaikan, sebenarnya dalam Islam, ya mazhab itu bukan hanya yang 4 itu saja. Banyak mazhab dalam Islam. Ya. Akan tetapi yang terkenal yang 4 itu. Wa yaqulun, begitu pula di antara tuduhan dusta yang mereka sebarkan, al-Wahhabiyun la yuhibbuna ar-Rasul. Orang-orang Wahabi, ya, nama yang mereka sematkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Orang-orang Wahabi, mereka tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusalluna alaihi, mereka juga anti salawat, tidak pernah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ya subhanallah. Ya, hadza buhtanun mubin. Ini merupakan kedustaan yang nyata. Ma'a anna Syekh rahimahullah lahu kitabun mukhtasar siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memiliki ya sebuah kitab yang beliau tulis langsung yang berbicara tentang sirah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul kitab tersebut Mukhtasar, ringkasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dalilun ala hubbihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bukti, tanda yang menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai beliau menulis sirah, sejarah hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula tuduhan mereka yang mengatakan orang-orang Wahabi anti salawat, tidak pernah mau bersalawat, itu adalah tuduhan dusta. Ya. Silahkan hadiri pengajian orang-orang yang mengkaji tauhid, yang mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Yang mereka meneruskan estafet dakwah Rasul alaihi salatu wasallam, meneruskan estafet dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Hadiri pengajian-pengajian mereka dan dengarkan setiap kali nama Nabi alaihi salatu wasallam mereka sebut, mereka selalu iringi dengan salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah itu salawat? Itu tuduhan yang sangat keji yang mengatakan bahwasanya ya orang-orang Wahabi itu nama yang mereka sematkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya mereka anti salawat. Itu adalah kedustaan, yaitu adalah tuduhan palsu, tuduhan dusta. Wa qad iftarau alaihi al-akadzib allati sayuhasabuna 'alaiha yaum al-qiyamah. Mereka telah membuat berbagai macam kedustaan lainnya, ya, yang mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat nanti. Walau darasu kutubahu biinsafin lawajadu fiha al-Qur'an wal hadits wa aqwal as-sahabah. Padahal seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seandainya mereka mau membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, niscaya mereka akan dapati di dalam kitab-kitab beliau yang ada adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ucapan-ucapan para sahabat. Itu yang akan mereka temukan. Ya. Satu contoh saja, Kitabut Tauhid yang sangat ma'ruf. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di dalam Kitabut Tauhid beliau membuat beberapa bab. Ya. Beliau tulis bab yang pertama, langsung beliau iringi dengan firman Allah. Beliau iringi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau iringi dengan ucapan-ucapan as-salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in atau ba'ut tabi'in. Kalaupun ada ucapan beliau di dalam kitab itu, maka sangat sedikit sekali. Itu pun hanya untuk menyebutkan faidah-faidah yang terkandung dalam bab tersebut. Ya. Jadi beliau tulis babnya, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Subhanallah. Ya. Kalau ingin jujur di dalam menghukumi dakwah beliau, baca kitab-kitab beliau. Isinya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ucapan-ucapan para sahabat. Ya. Haddathani rajulun sadiqun. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab ini, menceritakan kepada kita. Saya pernah diceritakan oleh seseorang yang terpercaya.
ya seseorang teman yang jujur. Anna ahad al-ulama'i kana yuhadziru fi durusihi min al-wahabiyah. Bahwasanya di sebuah tempat ada seorang syekh, setiap kali dia mengisi pengajian, dia selalu memperingatkan orang dari Wahabi. Ya. Syekh tersebut setiap kali mengisi pengajian dia mengatakan, hati-hati dengan Wahabi, hati-hati dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Selalu seperti itu yang dia sampaikan di pengajiannya. Fa'a'tahu ahadul hadirina kitaban ba'da an naz'a asmal muallifi Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ada salah seorang jamaahnya yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid. Jamaahnya tersebut memberikan kepada syekh tersebut sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Tetapi setelah melepaskan sampul dari kitab itu, setelah merobek covernya, karena biasanya nama penulis sebuah kitab itu tercantum di cover atau di sampul kitab itu. Ya. Maka supaya syekh tersebut tidak mengetahui kitab itu adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jamaah itu dia robek. Ya, sampul kitab tersebut lalu diberikan kepada sang syekh. Faqara'ahu, syekh itu pun membaca kitab tersebut. Wa a'jabahu, dan dia sangat takjub, dia sangat kagum terhadap isi kitab tersebut karena isinya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Itu saja isinya. Dia sangat takjub. Ya. Walamma 'alima bimuallifihi, lalu dia pun bertanya, siapa penulis kitab ini? Jamaah itu pun memberitahukan, penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Anda selalu peringatkan orang, yang Anda selalu cela, yang Anda selalu caci maki di pengajian Anda. Beliaulah penulis kitab ini. Maka setelah Syekh itu mengetahui ternyata kitab itu adalah karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bada'a yamdahuhu, ia pun mulai memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau ingin mengetahui siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bagaimana akidah beliau, pemahaman beliau, baca kitab-kitab beliau langsung. Taib. Warada fil hadithi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di negeri Syam dan juga di negeri Yaman. Qalu wa fi najdina. Ya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, doakanlah keberkahan untuk Najd juga. Ya, doakanlah keberkahan untuk negeri Najd atau kota Najd. Qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min huna yatlu'u qarnu syaitan. Dari Najd akan muncul tanduk syaitan. Kenapa hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah? Karena ada sebagian orang memanfaatkan hadis ini ya untuk mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Mereka mengatakan, lihat, Nabi SAW telah mengabarkan akan muncul tanduk syaitan dari kota Najd, dari wilayah Najd. Ya. Dan yang dimaksud dengan tanduk syaitan adalah Muhammad bin Abdul Wahab, kata mereka. Karena dia lahir di kota Uyainah. Kota Uyainah terletak di wilayah Najd. Yadhunnu ba'dun nasi anna an-najd al-warida fil hadith huwa najdul Hijaz. Sebagian orang menyangka bahwa ya Najd yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah Najd yang terdapat di negeri Hijaz, di negeri Arab Saudi. Ya, tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian mereka menyangka seperti itu. Wa hadha khata', dan itu keliru. Li'anna an-najd al-warida fil hadith huwa najdul Iraq. Karena yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tadi adalah Najd yang terdapat di negeri Irak, bukan di negeri Hijaz, bukan. Lil adillatil atiyah, berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, sebuah hadis riwayat Imam Muslim. An Salim bin Abdullah bin Umar qala. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, Ya ahlal Iraq, wahai orang-orang Irak,
ma as'alakum 'anis saghirah. Ya. Kenapa kalian begitu antusias menanyakan perkara-perkara yang kecil? Wa arkabakumul kabirah, padahal kalian senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Ini kebiasaan orang Irak. Ya. Mereka menanyakan perkara-perkara yang sepele padahal mereka melakukan dosa-dosa besar. Suatu contoh disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya orang-orang Irak bertanya kepada salah seorang ulama salaf tentang hukum darah nyamuk yang menempel di pakaian seseorang atau di badan seseorang. Jadi kalau ada nyamuk nempel di pakaian atau di badan lalu ditepuk sehingga nyamuk itu mati, lalu darahnya mengenai pakaian, apa hukum darah nyamuk tersebut? Maka ulama salaf tersebut mengatakan kepada mereka, ya, kalian bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal kalian ya telah menumpahkan darah sebagian sahabat Nabi SAW. Jadi ini maksudnya. Kalian begitu antusias menanyakan perkara-perkara kecil, tetapi kalian di saat yang sama melakukan dosa-dosa besar. Sami'tu abi yaqul, dahulu aku pernah mendengar bapakku yaitu Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna, sesungguhnya fitnah akan datang dari arah sana. Wa awma'a biyadihi nahwal masyriq, sambil Nabi alaihissalatu wasallam menunjuk arah timur. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dan dari arah itu akan muncul tanduk syaitan, kata Nabi alaihissalatu wasallam. Wa qala al-Khattabi, ya. Alasan yang kedua, al-Imam al-Khattabi dan para ulama yang lain telah menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini. Apa kata al-Imam al-Khattabi? Najdun min jihatil masyriq, ya. Najd yang ada di arah timur. Wa man kana fil madinati kana najduhu badiyat al-Iraq wa nawahiha. Orang-orang Madinah, ya. Najdnya orang Madinah adalah Irak. Lihat, ini perkataan al-Imam al-Khattabi. Najdnya orang Madinah adalah Irak. Wa hiya masyriqu ahli al-Madinah, karena posisi Irak itu adalah di bagian timurnya kota Madinah, atau di arah timurnya kota Madinah. Itu posisi negeri Irak. Dan Nabi SAW menunjuk arah timur. Ya. Wa aslun najdi martafa'a minal ardi wa huwa khilaful gaur. Lalu beliau di sini menjelaskan tentang makna dari kata najd. Najd itu secara bahasa Arab artinya dataran tinggi. Ya. Berbeda dengan gaur. Kalau gaur itu fa'innahu man khafadha minha, dataran rendah. Wa tihamatu kulluha minal gaur wa makkatu min tihamah. Dan daerah Tihamah, yaitu tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Najd itu di wilayah Tihamah, ya. Dan Tihamah itu dataran rendah, ya. Tihamah itu dataran rendah, jadi nggak masuk dalam hadis ini. Aku berkata, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, innal hadith alladhi fi Muslimin yashrahu kalimata najdin al-waridata fi sahih al-Bukhari. Sekali lagi, hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim yang telah kita bawakan tadi, itu menjelaskan tentang maksud dari kata najd yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari sebelumnya. Wal muradu minhal Iraq, bahwasanya yang dimaksud dengan najd dalam hadis riwayat Imam Bukhari adalah najd yang ada di Irak. Ya. Dari sana akan muncul tanduk syaitan, yaitu fitnah-fitnah. Taib. Saya berkata, laqad zaharatil fitanu fil Iraq haitsu qutila al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Dan ternyata betul, fitnah demi fitnah muncul di Irak. Di antaranya adalah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Ini di antara fitnah yang terjadi di Irak. Begitu pula fitnah-fitnah yang lain. Khilafan lima yazunnuhu ba'dun nas anna al-murada najdul Hijaz, haitsu lam yadhhar fiha syai'un minal fitan allati dhaharat fil Iraq. Adapun najd yang ada di negeri Hijaz, tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sama sekali tidak muncul fitnah sebagaimana yang muncul di najd yang ada di Irak. Bal zahara min najdil Hijaz at-tauhid
alladhi khalaqallahu al-'alama li ajlihi. Justru yang muncul di Najd yang ada di negeri Hijaz adalah tauhid. Itu yang muncul, ya. Yang muncul itu tauhid, bukan fitnah. Tauhid yang muncul, yang merupakan tujuan Allah menciptakan seluruh makhluk. Walladzi min ajlihi arsalallahu ar-rusul, yang karena tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Itu yang muncul. Adapun Najd yang ada di Irak, betul yang muncul adalah fitnah-fitnah. Tetapi Najd yang ada di Hijaz yang muncul adalah dakwah tauhid, yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Baik. ذكر بعض العلماء المنصفين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مجدد القرن الثاني عشر الهجري. Sebagian para ulama yang adil, mereka telah menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan mujaddid, pembaharu di abad yang ke-12 Hijriyah. Yang dimaksud dengan mujaddid atau pembaharu adalah orang yang datang untuk memperbaharui agama Islam. Dalam artian membersihkan agama Islam dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan yang lainnya yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam atau yang dimasukkan oleh orang-orang awam. Jadi dia datang untuk membersihkan noda-noda tersebut. Maka dia disebut dengan mujaddid, pembaharu. Bukan maksudnya datang membawa ajaran baru, bukan. Ya. Wa qad allafu kutuban anhu. Jadi para ulama menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan mujaddid abad ke-12 Hijriyah. Dan bahkan mereka menulis kitab-kitab tentang beliau. Wa min haula'il muallifin Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Ya, di antara ulama yang menulis tentang itu adalah Asy-Syaikh Ali At-Tantawi rahimahullah, seorang ulama yang sangat ma'ruf. Akhraja silsilatan an a'lamit tarikh, di mana dia memiliki sebuah kitab. Dalam kitab itu dia menyebutkan tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Dzakara minhum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara yang ia sebutkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa Ahmad bin Irfan, begitu pula Asy-Syaikh Ahmad bin Irfan. Dzakara fihi anna aqidat at-tauhid wasalat ila al-Hindi wa ghairiha biwasitati al-hujjaj al-muslimin alladziina ta'atharu biha fi Makkah. Dia menyebutkan dalam kitab itu bahwasanya dakwah tauhid itu bisa sampai dan masuk ke negeri India, begitu pula di negeri-negeri yang lain. Bagaimana dakwah tauhid bisa masuk ke negeri-negeri tersebut? Masuknya melalui perantara jamaah haji yang datang ke Mekah kemudian mendengarkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Luar biasa. Faqama al-inkilizu wa a'da'ul Islam yuharibunaha. Ya. Maka musuh-musuh Islam, terutama orang-orang Inggris, ya, mereka tidak tenang melihat dakwah tauhid. Mereka pun akhirnya memerangi dakwah tauhid. Li'annaha tuwahhidul muslimina diddahum, karena mereka tahu dakwah tauhid ini akan menyatukan kaum muslimin untuk melawan mereka, dan mereka para penjajah. Wa au'azu ila al-murtaziqah an yushawwihu sum'ataha. Maka mereka pun membayar orang-orang tertentu, ya, dari kalangan sebagian umat Islam, dari kalangan orang-orang yang gila dunia, mereka bayar orang-orang tersebut untuk mencoreng nama baik dakwah tauhid ini, merusak nama baik dakwah tauhid. Fa'atlaqu ala kulli muwahhidin yad'u lit-tauhid kalimat wahabi. Maka orang-orang bayaran itu pun ya mulai menyebarkan istilah Wahabi untuk menyebut siapa saja yang mendakwahkan dakwah tauhid. Subhanallah. Wa aradu bihil mubtadi' liyasriful muslimin an aqidatit tauhid allati tad'u ila du'aillahi wahdah. Tujuannya adalah supaya umat Islam lari dari dakwah tauhid, supaya umat Islam alergi, antipobia, takut terhadap dakwah tauhid. Yang mana dakwah tauhid padahal mengajak orang untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itulah dia sejarah ya singkat tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab ini, ya. Singkat saja yang beliau sebutkan, akan tetapi mudah-mudahan ini bisa membuka pandangan kita. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu pula dakwah beliau adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Adapun gelar-gelar Wahabi yang disebut oleh sebagian orang, maka itu dimunculkan pertama kali oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Inggris, ya, karena mereka tahu dakwah tauhid ini membahayakan mereka.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.